Sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama kembali digelar. Sidang mendengarkan keterangan 3 dari 6 saksi. 2 diantaranya anggota polisi yang menerima laporan kasus ini. Sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengagendakan pemeriksaan saksi. Sidang kali ini memeriksa 3 saksi dari 6 saksi yang dijadwalkan akan diperiksa. Namun majelis hakim menunda sidang pemeriksaan saksi karena jaksa penuntut umum tidak dapat menghadirkan semua saksi yang diagendakan untuk diperiksa. 3 saksi yang diperiksa pada hari ini yakni Welyudin Abdul Rasid dan 2 orang polisi yang menerima aduan dugaan penistaan agama yakni Bribka Agung Hermawan dan Bribtu Ahmad Hamdani. Sementara 3 orang saksi yang tidak dapat hadir yakni Muhammad Ansori Saputra, Imam Sudirman, dan Ibnu Baskoro. Dalam persidangan, majelis hakim terus menggali laporan saksi pelapor Welyudin karena terdapat perbedaan data. Welyudin melaporkan Ahok pada 7 Oktober 2016, namun dalam BAP Welyudin melaporkan Ahok pada 6 September 2016. Perbedaan yang ditanyakan juga terkait lokasi pidato Ahok yang dilaporkan di Tegalega, Bogor, padahal pidato Ahok berlangsung di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Terkait hal itu, Welyudin menyebutkan bahwa laporan sudah sesuai dengan tanggal kejadian, sehingga kesalahan penulisan ada pada penyidik yang menerima laporan. Saya sudah menjelaskan kejadiannya tanggal 27 September. Saya menonton video tanggal 6 Oktober, hari Kamis. Jelas harinya, Kamis. Ya, dan ini kronologis ini, saya suruh baca, saya sodorkan. Sebelum saya ditanya-tanya, kronologis ini saya sodorkan, inilah laporan saya. Dan diakui di persidangan. Ya. Sesuai tanggalnya, lihat. Ini yang dipermasalahkan kan 6 Oktober. Sementara kuasa hukum Ahok mempertanyakan soal kesaksian pelapor yang dinilai janggal dan berbelit-belit, hingga memunculkan dugaan adanya rekayasa dalam memberikan keterangan. Itu ternyata bisa jawabannya itu yang di Palu sama dengan jawaban saksi yang sebelumnya yang di Jakarta. Titik komanya sama. Nah, bukan persis kejadiannya juga dengan kasus Gus Joy dengan kasus Baharudin. Artinya apa di sini? Bukan soal katakanlah persamaannya aja yang aneh. Berarti ada pihak di luar itu yang mengatur semua orang-orang ini untuk maju sebagai saksi dan memberikan keterangan yang persis sama. Karena nggak mungkin satu saksi di Palu itu memberikan keterangan yang sama dengan saksi yang di Jakarta, apalagi penyidiknya itu tidak saling mengenal dan tempatnya saling berjauhan. Dan mereka juga mengaku tidak saling mengenal. Jadi kita perlu bongkar ini ya mengenai saksi-saksi pelapor ini ya, bahwa apakah saksi-saksi ini memang melaporkan atas kehendaknya sendiri ataukah memang ada yang menyuruh begitu. Sementara di luar gedung persidangan, 2 massa yakni pendukung dan anti Ahok berkumpul untuk berorasi mengawal jalannya persidangan. Aksi massa berlangsung tertib meski membuat jalanan di sekitar gedung Kementerian Pertanian harus ditutup untuk kendaraan bermotor. Tim Liputan, Metro TV. Sidang ke-6 kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama selesai lebih cepat dari biasanya. Selepas sidang, Ahok keluar auditorium Kementerian Pertanian tanpa berkomentar. Sekitar pukul 1 siang, lewat 15 menit, Ahok keluar dari gedung Kementan dan langsung menuju kendaraan pribadinya. Berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya, Ahok enggan berkomentar terkait jalannya persidangan hari ini. Menurut tim pemenangan, Ahok bergegas ke mobil untuk melanjutkan agenda kampanye belusukan. Mobil. Kemana nih kita, Pak? Oke. Siap, makasih Pak Ahok. Sidang tadi gimana Pak berjalannya Pak dibandingkan sidang-sidang sebelumnya Pak? Tim sukses Ahok Jarot menilai kasus dugaan penodaan agama yang dituduhkan terhadap Ahok sebagai politisasi jelang Pilkada DKI Jakarta. Sementara kuasa hukum Ahok Humphrey Jemat menduga sejumlah saksi pelapor telah direkayasa untuk melaporkan Ahok atas dugaan penodaan agama. Juru bicara tim ses Ahok Jarot, Ruhut Sitompul, menyatakan saat ini tim pemenangan Ahok Jarot terus memantau jalannya sidang terhadap Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama. Ruhut menegaskan kasus yang menjerat Ahok bermuatan politik, namun tim ses meyakini kebenaran akan terbongkar dan Ahok akan divonis tidak bersalah. Sementara itu, tim kuasa hukum menduga adanya rekayasa besar di balik laporan kasus Ahok. Hal tersebut terungkap dari kesaksian yang disampaikan sejumlah saksi pelapor. Kuasa hukum Ahok Humphrey Jemat meminta sejumlah saksi harus diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran yang mereka sampaikan. Humphrey menduga ada pihak yang mengatur kesaksian sejumlah pelapor.
Dari tim ses jelas, tegas, ya kasus Pak Ahok itu politis. Ya, kalau bicara hukumnya kita sudah dengar saksi pelapor, kami mengalir saja. Yang namanya sesuatu yang direkayasa, ya, yang dipaksakan secara alami mengalirkan sekarang semua sudah terbuka. Ya, orang-orang yang selama ini ikut rame-rame, ya, mengatakan Ahok melakukan penistaan, nyatanya tidak benar. Apakah ini saksi murni yang memang merasa katakanlah ada masalah dengan sambutan Pak Ahok, atau memang sudah rekayasa dari atas begitu? Nah, untuk itulah kami minta semua saksi ini diperiksa dulu, jangan loncat-loncat. Kalau loncat-loncat nanti nggak kelihatan, bahkan dihilangkan. Jadi dari gambaran ini kita sudah melihat, ya, ada pihak yang ternyata mempunyai peranan untuk mengatur saksi-saksi muncul. Apalagi dari segi waktunya, kebanyakan semuanya saksi-saksi ini hampir bersamaan waktunya tanggal 6 dan tanggal 7 Oktober melaporkannya. Sementara itu, saksi pelapor kasus dugaan penistaan agama Willy Yudin Dhani membantah memberikan keterangan palsu. Willy Yudin menegaskan ada kesalahan dalam pengetikan laporan pemeriksaan di Polresta Bogor. Saya fotokopi, saya sodorkan, baca dulu sebelum Anda tanya kepada saya. Nah, kemudian setelah di print sekali, salah, saya coret. Kemudian salahnya dua nih. Pertama masalah bulan, yang kedua nama saya tidak lengkap, ada Dhaninya tidak ada di situ. Alasannya apa katanya, Pak? Karena nggak cukup. Dia bilang tempatnya kepanjangan nggak cukup. Saya minta dibenarkan. Nah, kemudian dia ketik ulang. Saya sampai melihat di belakang monitor dia, si saksi polisi yang pertama tadi, ya, saya sampai lihat itu salah, tolong diganti. Saya nggak mau tanda tangan kalau belum diganti. Baik Pak. Ketika BAP saja itu di Bareskrim saya sampai 6 kali, nggak mungkin saya bersaksi palsu. Ya, di Bareskrim ini saksinya Pak Bayu, ya, sampai maghrib saya coret-coret. Barisan saksi yang diajukan jaksa penuntut umum di beberapa kali persidangan penodaan agama diragukan keterangannya oleh tim pengacara Ahok. Bahkan tim pengacara melaporkan saksi Novel Haidir Hasan terkait dugaan kesaksian palsu di persidangan. Hingga persidangan kelima sudah 8 saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Setiap usai persidangan, tim pengacara menilai meragukan keterangan barisan para saksi. Salah satu saksi Muksin menyatakan dicecar sejumlah pertanyaan oleh majelis hakim terkait dengan sumber video pidato Ahok. Saya ditanyakan, saya katakan saya tahu daripada rekaman video yang kami download dari YouTube Pemprov DKI resmi. Saksi lainnya ditanyakan soal afiliasi dengan partai politik. Ada saksi yang mengakui mendukung salah satu pasangan calon pilkada DKI Jakarta, ada juga yang membantah. Pembela terdakwa, dia mengarahkan kita para pelapor ini berafiliasi kepada salah satu partai politik. Sidang kelima pekan lalu diakhiri dengan penghentian persidangan karena saksi Wilyudin Abdul Rashid Dhani menyampaikan tanggal peristiwa yang tidak tepat. Kita minta kepada hakim untuk mempersoalkan dulu laporan ini. Karena ini bisa juga berarti laporan palsu, ya. Dan ini sehingga kita tidak mau mengajukan pertanyaan sebelum masalah ini clear. Oleh karena itulah hakim berembuk, ya, bermusyawarah dan memutuskan pertanyaan dihentikan dulu, dilanjutkan minggu depan sidang tanggal 17 ya Januari ya dengan mendatangkan 2 polisi. 2 orang saksi lainnya, Pedri Kasman dan Irena Handono, serupa dengan saksi pelapor lainnya menyatakan menonton video Ahok dari saluran YouTube. Nanti hakim yang memutuskan dalam persidangan dibuktikan apakah itu penodaan atau tidak. Kami kan sebagai pelapor menyampaikan bukti yang ada, itu saja. Afiliasi partai politik lagi-lagi menjadi bahan pertanyaan kepada saksi Burhanuddin yang pernah menjadi pengacara politisi. Pada persidangan tadi mungkin banyak hal-hal yang sebenarnya di luar konteks yang ditanyakan oleh dari kuasa hukum terdakwa gitu. Tapi secara umum majelis hakim sudah menanyakan masalah dasar pelaporan saya, pelaporan yang diajukan kemudian diperiksa BAP-nya. Ada 12 saksi pelapor yang diajukan jaksa penuntut umum. Namun semua saksi yang diajukan tidak berada di lokasi Kepulauan Seribu saat Ahok berpidato. Tim JPU menyatakan semua keterangan saksi akan dinilai oleh majelis hakim.
Kewajiban saksi membuktikan laporannya, dia warga negara, dijamin undang-undang untuk melaporkan bukan tindak pidana, sebagaimana diatur di pasal 1 poin 24 KUHP. Lebih jauh lagi, tim pengacara melaporkan saksi Novel Haidir Hasan ke Polda Metro Jaya karena diduga menyampaikan keterangan palsu pada persidangan 3 Januari 2017. Pasal yang disangkakan diantaranya terkait pencemaran nama baik dan fitnah terhadap terdakwa Basuki Cahayapurnama.